Menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, seluruh jajaran aparat keamanan melakukan koordinasi intensif dengan penyelenggara pemilu. Saat ini tahapan hajatan politik lokal 5 tahunan ini sudah mulai berjalan. Pendaftaran calon akan mulai dilakukan Agustus mendatang, sementara itu tahapan pemungutan dan penghitungan suara akan dilaksanakan pada November 2024. Keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas pun memiliki peran vital. Pasalnya, Indonesia akan melaksanakan pilkada yang akan dilaksanakan secara bersamaan untuk pertama kalinya. Oleh sebab itu, peran 3 pilar yaitu Babin Kamtibmas, Babinsa, dan Lurah atau Kepala Desa yang merupakan pimpinan terkecil wilayah harus mampu mengendalikan wilayahnya dan mempunyai fungsi yang cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jelang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024, Kepolisian Daerah atau Polda Jawa Tengah pun sudah melakukan pengecekan sinergitas dan kesiapan 3 pilar tersebut. Sinergitas 3 pilar merupakan operasi gabungan dari Polri, TNI, dan pemerintah terkecil wilayah, yakni desa atau kelurahan. Dalam hal ini, instansi Polri diwakili oleh Babin Kamtibmas, TNI oleh Babinsa, dan instansi pemerintah terkecil wilayah dari pihak desa atau kelurahan. Iya, pada bulan November mendatang kita akan melaksanakan pilkada serentak. Tentu saja ini merupakan momen yang bersejarah dan tentu saja dari segi aspek keamanan, ketertiban perlu dijaga. Apalagi kita sudah lewat ya pemilu kita dan kita sebenarnya sudah cukup sukses untuk mengawali pemilu kita dengan tertib dan aman. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini berada di Semarang, ya, di Jawa Tengah. Saya sudah ditemani oleh Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, ini sebagai Kapolda di Jawa Tengah. Dan tentu saja kita ingin tahu ya, apa-apa saja persiapan untuk memastikan bahwa pilkada serentak kita pada bulan November itu juga aman. Pak Lutfi, apa kabar? Terima kasih Kapolda telah mengundang saya ke sini. Ya, Semarang luar biasa ya sebenarnya kalau saya lihat ini dari segi kotanya itu cantik, bersejarah, dan tentu saja Jawa Tengah sendiri merupakan salah satu provinsi yang terbesar di Indonesia dengan populasi yang lebih dari 37 juta sekarang. Nah, Pak Lutfi, ini sebenarnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-78, Pak. Tanggal 1 Juli. Ini tonggak bersejarah juga buat Indonesia. Ngomong-ngomong, apa kira-kira renungan untuk Hari terima kasih Bayangkara? untuk Mbak Desi serta pemirsa sekalian. Hari Bayangkara merupakan satu momen bagi kebanggaan kita anggota Polri ya. Kebanggaan Esprit de Corps yang 78 telah kita lalui. Tentu ini sebagai wahana untuk introspeksi, berikut evaluasi terkait dengan kinerja kita khususnya wilayah Jawa Tengah. Barangkali saya sebagai Kapolda juga tidak luput, mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita lakukan evaluasi, sehingga perlu adanya masukan dari masyarakat kita, perlu adanya suatu kritik yang kita siapkan tempat, yang tentu ini semua adalah untuk kebaikan Polri di akan datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin juga ada kesalahan-kesalahan anggota kita di wilayah kita yang mungkin kurang pas. Sebagai Kapolda saya akan bertanggung jawab dan permohonan maaf secara pribadi dan dinas akan saya sampaikan kepada masyarakat kita. Intinya itu dulu. Luar biasa. Jadi ya mungkin kehadiran polisi di masyarakat tentu saja ini kan sesuatu yang ya berbaur ya, bagian dari kita menjaga bukan saja rasa aman dan lain sebagainya, tapi sinergi ya antara aparat dan masyarakat itu harus dijaga. Nah, masih dengan temanya. Nah, saya lihat ini kan sudah 78 tahun ya Pak Lutfi, khususnya Pak Lutfi sendiri sudah 4 tahun jadi Kapolda di sini. Sebelumnya Wakapolda selama 2 tahun. Jadi sudah tahu lah ini situasi di Jawa Tengah ini seperti apa. Apa saja pengalamannya selama ini? Jawa Tengah memang kalau orang Jawa bilang pakunya Pulau Jawa itu Jawa Tengah. Pakunya Jawa Tengah ya di Semarang.
Artinya kalau ini merupakan sentral pakunya Nusantara, sentral gratifikasi kegiatan masyarakat ada di Jawa Tengah. Contoh gelaran arus mudik posisinya Jawa Tengah. Contoh banyak proyek vital nasional yang sekarang tergelar dari mulai Brebes sampai ke Rembang. Jawa Tengah banyak sekali. Nah ini merupakan suatu potensi yang harus segera kita eksplor. Tidak hanya jaminan keamanan, karena salah satu investasi yang paling berharga adalah rasa aman. Dan rasa aman ini tidak hanya tanggung jawab Polri ya Mbak Desi. Artinya semua stakeholder harus punyai rasa sense of crisis, rasa memiliki. Sehingga sense of belonging-nya juga. Ya, rasa sense of belonging crisis terhadap wilayah kita, Polri bersama-sama masyarakat. Ini sinergi ini yang selalu saya arahkan kepada anggota, beri kepada masyarakat dengan upaya-upaya preemptif, preventif kepada masyarakat kita. Sehingga rasa aman dan jaminan keamanan itu jadi satu, secara tidak langsung menjadi tanggung jawab kita bersama. Iya, dan ini kan cukup besar kan di sini ada 29 kabupaten dan 6 kota ya, 35. dan termasuk dengan kota ya ada betul. 6 kota. Jadi kan cukup besar kan wilayahnya, dan saya lihat juga dari segi masyarakatnya kebanyakan kan ekonominya kan masih dari pertanian misalnya, tapi di sini ada juga tadi instalasi misalnya yang vital Proyek dan vital juga nasional. pariwisata juga sangat besar. Ini kita punya Candi Borobudur dan berbagai macam inilah objek wisata yang membuat orang banyak datang ke Jawa Tengah. Nah ini Pak Lutfi, kira-kira dari dalam menjaga keamanan itu titik-titik mana saja yang mungkin ini kan dari satu daerah ke daerah lain agak berbeda-beda. Ada nggak profilnya pemetaan terhadap sumber-sumber kerawanan? Kalau di tempat kita, kalau istilah polisi itu apa ya, kearifan lokal. Artinya tidak semua daerah kita samakan. Di situ kalau namanya daerah ada kearifan lokal, kalau namanya kejahatan itu ada modus operandi. Jadi modus operandi itu biasanya kalau orang maling dari pintu dia. Kalau nyopet kerjanya nyopet terus. Termasuk kriminalitas di wilayah Jawa Tengah. Secara umum kriminalitas Jawa Tengah tidak ada konflik-konflik yang berlarut-larut. Jadi konflik yang komunal, konflik yang horizontal. Selama saya menjabat sebagai Kapolda tidak ada yang kayak gitu. Jadi karena cukup harmonis ya dari cukup sini. harmonis karena di Jawa Tengah masih banyak patron, yaitu teposliro. Teposliro itu kalau bahasa Indonesia ini tenggang rasa. Jadi gotong royong itu masih menjadi nafasnya orang Jawa Tengah. Jadi Jawa nih Jawa itu yang banyak dari Jawa Tengah. Misalnya tradisi mocopat di wilayah mocopatnya di tempat kita itu masih kental. Alun-alun itu pasti ada masjid agungnya, alun-alun itu masih ada kantor polisinya, alun-alun pasti ada selnya. Itu kan tradisi Jawa yang ini menjadi marwahnya Jawa Tengah, bahwa Jawa Tengah itu Jawa nih Jawa. Sehingga teposliro, kemudian tenggang rasa, kemudian saling menghormati, toleransi, kemudian kebersamaan, gotong royong yang sebagai perasaan Pancasila, itu sudah diwujudkan oleh tradisi kita. Sehingga konflik-konflik komunal horizontal itu tidak bisa sampai berlarut-larut dan lain sebagainya. Jadi anggota kita sudah saya briefing bahwa penanganan di tempat kita fenomena viral fraud justice, baru potensi itu sudah dilakukan penegakan hukum. Ini yang kita lakukan sehingga ayem saja di tempat kita. Artinya di situ kan perlu adanya kearifan lokal ya. Di samping kita tegakkan hukum dengan cara kita lakukan penegakan murni, kita menggunakan metode preemptif preventif. Jadi kalau jenis-jenis kriminalitas itu sendiri itu yang paling sering ya istilahnya yang harus ditangani dan mungkin pengaduannya itu seperti apa Pak Lutfi, dan apalagi kan sekarang kan juga kita itu sudah inilah istilahnya sangat tergantung kepada sosmed ya. Dan penipuan dan juga lain sebagainya yang merupakan ekses dari media sosial gitu. Apakah ada yang bisa ditonjolkan lah istilahnya? Memang begini untuk Mbak Desi ya,
kejahatan sekarang kan multidimensi ya. Dulu kalau kejahatan antara pelapor dan terlapor ketemu. Sekarang dengan media sosial itu antara pelapor dan terlapor nggak pernah ketemu. Sehingga Direktorat Kriminal Khusus dengan unit cybernya kita punya namanya virtual police. Kita lakukan patroli ke seluruh media terkait dengan potensi terkait pidana dengan IT, pidana yang di dunia maya. Dan ini saya tekankan sekali sehingga baru potensi mau viral mereka sudah diingatkan. Bapak, konten Anda, Bapak, Anda, Ibu, Anda sudah menyalahi dan terkait dengan bukti menyalahi pidana terkait dengan IT. Kita ingatkan sehingga mereka di take down dan lain sebagainya. Ini salah satu terobosan dan sudah menjadi garis dari kebijakan Baris Krim Polri bahwa virtual police di wilayah kita di bawah kriminal khusus ya dengan cyber ini sangat-sangat berguna sekali dalam rangka penetrasi tindak pidana cyber atau dunia maya. Dan penggunaan teknologi di Kapolda sendiri, di teman-teman di sini sudah ini ya, sudah merupakan bagian dari tugas ya mereka. Betul, termasuk dalam hal pengungkapan tindak pidana. Artinya pengungkapan tindak pidana itu tidak hanya kita melulu mencari bukti, permulaan bukti cukup 2 alat bukti, tidak. Kita sudah menggunakan scientific crime investigasi di mana setiap kejahatan di wilayah kita akan kita wujudkan dalam bentuk teamwork. Ada inavisnya, kemudian ada dogpolnya, kemudian ada resersenya, kemudian ada daktiloskopinya. Sehingga dalam rangka mengungkap suatu kasus, kita akan semua lini akan kita gunakan dengan ya, scientific crime investigasi yang kita lakukan. Dan ini cukup efektif kan ya? Efektif sekali, tidak hanya jadi pemberan secara ilmiah itu kita gunakan sebagai ahli sehingga kasus itu menjadi terang benderang. Iya, untuk pengaduan itu sendiri bagaimana? Cukup cepat, cukup tanggap dan ada memang sering digunakan oleh masyarakat ya? Ya, artinya masyarakat kritis ya, sangat kritis sekali. Dan memang di seluruh Polres termasuk Polda kita sudah buka pengaduan lewat 110 bisa, kemudian lewat langsung bisa, bahkan SPKT di Polres itu sudah kita latihkan untuk bagaimana kita menerima pengaduan masyarakat secara langsung. Bahkan Sitangkas, jadi lewat aplikasi Sitangkas di Polres untuk Babin, kemudian di Polrestabes ada Libas, seluruh Polres sudah punya aplikasi untuk apa? Memberikan penanganan cepat terkait dengan laporan masyarakat. Jadi masyarakat tidak harus datang, cukup lewat pengaduan itu sudah cukup. Jadi bisa langsung ya, bisa mereka langsung. bisa ada Jadi, aplikasinya Sitangkas ya, nama Sitangkas, Libas, macam-macam. Jadi banyak ya. Kreatif berdasarkan wilayah. Iya, jadi ini masukan dari masyarakat juga tentu cepat ya ditanggapi. Nah, Pak Lutfi kan sudah 4 tahun di sini, lebih lama lagi ya, sudah 6 tahun sudah hafal lah istilahnya apa titik-titik rawan tadi masih belum dijawab yang kalau dari kabupaten itu sendiri kan berbeda-beda. Ya, yang mana yang kira-kira wah ini harus Kapolresnya juga harus lebih inilah jeli di sini karena struktur atau profil masyarakat dan demografinya mungkin berbeda gitu. Ada Pak. Kalau berdasarkan Kakerda wilayah, misalkan wilayah Solo itu terkenal terkait dengan potensi gesekan kelompok fundamental dan kelompok-kelompok tertentu, misalkan perguruan silat sana banyak. Kemudian kelompok-kelompok fundamental terkait dengan tindak pidana terorisme wilayah Solo juga ada. Kalau kita geser lagi wilayah Pekalongan pesisir itu biasanya pelaku-pelaku 365 karena pelaku 365 itu menyasar daerah-daerah pinggiran perkotaan yang keras gitu kan. Nanti kalau wilayah Banyumas ke atas dia potensinya terkait dengan perkelahian kampung, Brebes ke sana karena ada ya mereka karena gitu, antara kampung. Mereka kebanyakan masyarakatnya ekspansi ke daerah lain. Begitu pulang kampung dengan kelebihannya terjadi gesekan. Geser lagi wilayah Temanggung, mereka lebih banyak kepada kejahatan-kejahatan terkait dengan tradisional kalau wilayah sana. Geser lagi ke tradisional pengerusakan 170 terhadap barang orang, misalnya pohon, pengerusakan pohon dengan cara dipaku biar mati
karena dengan tetangga itu tidak rukun. Itu sebenarnya pengerusakan 170 tapi pembuktiannya kan susah. Ini Artinya mungkin istilah-istilah ini kejahatan bagi pemirsa agak susah. 170, 365 mungkin perlu dijelaskan lah ininya. Pengerusakan barang secara bersama-sama. Jadi tanamannya tetangga biar nanti karena saya tidak suka tetangga dirusak dengan cara dipaku pohonnya, akhirnya mati semua. Mati terus bagaimana itu cara menanganinya Pak Lutfi? Artinya di situ kan perlu adanya kearifan lokal ya. Iya. Di samping kita tegakkan hukum dengan cara kita lakukan penegakan murni, kita menggunakan metode preemptif preventif. Kita deketi tokohnya. Iya. Tidak cukup anggota Polri, masyarakatnya melakukan penerangan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah keburu dipaku pohonnya udah mati terus ini Pidana itu kita tegakkan. langsung ditangkap. Tapi kalau misalnya yang tadi seperti misalnya ya penipuan atau bahkan sampai sekarang kan ada pembunuhan dan lain sebagainya, itu seperti apa ini statistiknya di Jawa Tengah? Mungkin sekarang seperti kasus-kasus seperti kayak pinjol itu karena akhirnya ada intimidasi, kekerasan dan bahkan sampai terjadi inilah pembunuhan. Itu bagaimana di Jawa Tengah itu Jadi kalau pinjol memang banyak ya, tidak hanya di wilayah di Jawa Tengah, daerah lain. Memang kita sudah koordinasi sama dengan Kominfo terkait dengan pinjol dan lain sebagainya, bahkan pengaduan banyak di tempat kita. Kita sudah mempunyai beberapa langkah, diantaranya koordinasi dengan Kominfo, kemudian yang kedua kita media sosialkan, ya media sosial. Yang ketiga kita menggunakan stakeholder yang lain, contohnya dinas sosial, kemudian dengan para tokoh agama ya, biar ini tidak menjadi kebiasaan masyarakat untuk menggantungkan pada pinjol. Karena ini adalah, sehingga kita punya teamwork bersama-sama untuk memberikan penerangan kepada masyarakat, sehingga mereka tidak terbawa. Karena kalau sudah menjadi tradisi, merubahnya itu susah, Mbak Istri. Katanya, tetapi prakteknya dia sangat mengikat. Dan sudah banyak data-data pinjol yang sudah kita lakukan pemidanaan di tempat kita. Ya. Kalau ini satu lagi yang sekarang juga dari Kominfo ini menjadi concern ya, judi online. Ini kalau di Jawa Tengah sendiri bagaimana Pak? Jawa Tengah melihat ini sudah menjadi concern atau jadi betul. Jadi kemarin kritis, sudah kita ungkap di daerah Purworejo dan Banyumas. Jadi mereka servernya itu sudah kita kejar sampai ke Riau jaringannya. Dan mungkin servernya tidak di luar negeri. Sindikat. Jadi 19 orang ulangi 37 saksi, 9 tersangka kita amankan. Kemudian perangkatnya itu hampir 100 peralatan yang kita sita dari mulai di Banyumas. Di Banyumas kita ungkap. Siapa mereka? Apa orang pendatang atau orang yang memang asal dari situ? Dan mungkin dari profilnya, mereka usianya biasanya kan yang paham ini kan anak-anak. Dia punya level Mbak Desi. Jadi kalau game permainan itu sampai level 5, mereka harus permainan. Tetapi kalau sudah level 6 ke atas, di situ sudah ada slotnya judi. Nah mereka jaringannya jaringan Riau, bahkan bukan penduduk setempat. Jadi orang Riau yang ekspansi ke sana ya, kemudian dididik mereka membuat permainan itu, akhirnya masyarakat sekitar terbawa. Nah ini yang kemarin kita ungkap, barang lagi daerah lain akan muncul seperti yang di Banyumas. Purworejo kita ungkap, dan ini menjadi trigger kita atau pekerjaan kita, khusus untuk wilayah kita betul-betul kita amati, jangan sampai judi online ini menjadi penyakit masyarakat yang susah kita hapus. Termasuk anggota sudah saya warning, jangan sampai. Ini biasanya semua orang ini, jadi bukan masyarakat tapi khusus anggota saya sampaikan, kamu itu sebagai sapu harus bersih dulu sebelum membersihkan orang lain. Ada sempat kejadian ditemukan untuk anggota di tempat juga kita terjebak. Tidak ada. Untuk tempat tidak ada. Kalau sampai coba-coba anggota kita terlibat, apalagi terlibat langsung, akan saya habisin dia, akan kita lepas. Kita potong untuk tidak menjadi anggota. Jadi komitmennya untuk keras, harus bersih ya. Jadi polisi masa depan adalah polisi pencegahan, bukan penegakan. Jadi preemptif preventif itu mencegah. Pak Lutfi sendiri ya, ini
dari segi ya anggota profesionalisnya, apalagi dengan Bayangkara 78 ini kan harus menuju Indonesia emas, berarti kan kita dari segi SDM-nya, profesionalitas kita ke arah sana bagaimana dengan pengelolaan dan good governance khususnya dari Polda itu sendiri, karena harus jadi contoh mau tidak mau kan. Dari awal memang sudah saya warning anggota ya, kita punya konsep pada saat saya menjabat Kapolda, Jawa Tengah saya jadikan Polri untuk hadir di masyarakat. Dari mulai saya Kapolda, Wakapolda, Kapolres sampai Babin, Kamtibmas, Anda harus bersentuhan dengan masyarakat. Jadi konsep polisi hadir di tengah-tengah masyarakat dengan siapapun, menceritakan terkait tugas pokok Polri. Ini merupakan suatu potensi untuk apa? Kita aktif, bukan reaktif. Jadi aktif kepada masyarakat. Sehingga kita akan mendapatkan semua informasi-informasi yang itu bisa kita selesaikan dengan tugas Polri. Sehingga tidak ada istilah di wilayah kita polisi menjadi ndoro. Kita harus tidak bisa cara-cara represif atau top down, itu hanya ada komando di kamar, menjadi ndoro. Dia harus melayani, bukan untuk dilayani. Sehingga mereka akan datang ke semua lapisan masyarakat. Kalau itu semua kita lakukan, tidak ada komunikasi yang terpotong dari masyarakat kepada kita. Tapi sekecil apapun dilaporkan kita. Apakah ada ya, selama menjabat di sini laporan bahwa ya mungkin masyarakat merasa bahwa wah ini nggak benar ini, atau tindakan represif atau kekerasan itu seperti apa, Pak Luki? Jujur saja kan, karena kadang-kadang kan image polisi itu kan ya turun naik lah, ini istilahnya. Jadi masyarakat kita itu juga tidak hanya Polri ya, yang susah dirubah itu kan culture, Mbak. Jadi kulturnya itu yang susah. Termasuk kultur masyarakat. Masyarakat kita kadang-kadang lapor di Polsek, begitu tidak puas lapor ke Polres. Polres tidak puas dia lapor ke Polda. Lapor Polda kalau nggak puas lapor di Mabes Polri dan lain sebagainya. Artinya kepuasan masyarakat itu kan tidak serta-merta harus terjawab. Karena rasa keadilan itu tidak Polri saja yang menentukan. Gitu loh, Mbak. Sehingga anggota tak sampaikan dalam hal melayani, coba reserse itu SP2HP harus pada saat itu diberikan. Kasih penerangan kita. Handphonemu kasihkan pada pelapor. Kemudian jemput pula apakah pelaporan kita sudah diterima dengan baik. Apakah perkembangan kasusnya sudah diberikan dengan semestinya. Sehingga pelapor tidak serta-merta begitu dia laporan kita tinggal. Mereka sebagai bagian daripada kita untuk melakukan manajemen penyelesaian masalah terkait dengan pidana yang dilaporkan apapun. Jadi harus cepat ditangani. Tepat tangani. Kalau saya lihat itu bukan melapor nanti dari ke Kapolsek kemudian ke Kapolri, ini langsung ke sosmed ini, jadi diviralkan ini lebih cepat lagi dan damage-nya itu juga lebih luas. Nah ini biasanya bisa kewalahan, ini bagaimana ini? Ya memang ada anekdot no viral no justice. Saya jawab fenomena viral for justice, baru fenomena sudah saya jemput. Makanya anggota saya perintahkan temu cepat, lapor cepat. Gitu. Artinya apa? Kita menjemput bola. Selama ini kan kenapa masyarakat kurang puas dan lain sebagainya? Karena kita masih mengidentikan kita itu masih di atas. Padahal kalau kita melayani itu harus sama. Tidak bisa lebih di atas. Susah karena pakai seragam, ada senjata, dan kalau ini ada ngiung-ngiung. Masyarakat saya sampaikan, Anda ke polisi itu tidak karena punya masalah. Ke kantor polisi kalau dompetnya hilang, ke kantor polisi kalau kambingnya hilang. Tetapi siapapun, kapanpun boleh mendekati polisi. Karena polisi pada hakikatnya besar kecilnya Polri ditentukan oleh masyarakat sekitar kita. Jadi harus lebih sering senyum, senyum. lebih friendly ya, bukan sanggar menakutkan. Kalau dulu polisi kan pakai gelang akar bahar, brengosnya gede, anak kecil kalau nggak nangis, kalau nggak berhenti panggil polisi, kan begitu kan? Kalau nggak diam panggil polisi. Budaya akhirnya itu sudah nggak ada. Sudah betul nggak ada. Nggak ada, sudah nggak kayak jauh lebih gitu. friendly ya. Ya minimal kayak di Inggris lah ada di Bobby itu yang tersayang. Kalau di Inggris itu
ini mereka senjata aja sampai akhirnya mereka karena ada pembunuhan. Tapi biasanya memakai pentungan saja itu sudah cukup gitu. Betul. Dan mereka biasanya tugasnya hanya orang nyasar terus tanya jalan ke arah jalan dan lain sebagainya. Tapi di Jawa tempat kita Tengah ini. sama. Tapi Sama, kalau artinya ada anggota yang mungkin tidak sesuai dengan kita proses. banyak kita selama ini. proses. Tapi untuk sementara ini kesalahan anggota, pelanggaran anggota itu hanya sifatnya parsial ya, kasuistis. Tidak seperti zaman dulu waktu saya muda itu banyak penyimpangan anggota yang mungkin memang ke depan Polri itu harus framingnya adalah preemptif, preventif, bukan penegakan hukum. Jadi polisi masa depan adalah polisi pencegahan, bukan penegakan. Jadi preemptif, preventif itu mencegah. Memang mencegah itu tidak populer, Mbak Desi. Iya. Jadi tugas-tugas polisi pencegahan, preemptif, preventif itu tidak sepopuler penegakan hukum. Dan lebih capek kan. Nangkep, itu kan Iya. penegakan, nangkep, kemudian Ada action di situ. ada action bisa dilihat. Ada heroisme Kemudian juga di situ kalau menembak. berhasil. Itu kan yang nampak, padahal bukan itu. Penegakan hukum itu langkah terakhir. Ultimum remedium terakhir itu. Tapi yang paling utama tugas polisi masa depan adalah pencegahan, preemptif, preventif. Jadi mau tidak mau harus capek ya. Harus capek, meskipun itu tidak populer dan biayanya murah. Kalau sudah penegakan hukum, satu biayanya mahal. Yang kedua itu adalah langkah terakhir karena pasti ada para pihak yang sangat dirugikan. Toh sekarang sudah ada kebijakan terkait dengan restorasi justice Iya. di wilayah kita. Yang itu sebagai sarana untuk lebih banyak tidak menjadi penegakan hukum langkah yang terakhir. Oke, coba mungkin contoh dari restorative justice ini yang sudah diterapkan Pak Lutfi apa saja? Sudah. Contoh. Salah satu restorasi justice di tempat kita syaratnya hukuman tidak 5 tahun. Kemudian dia tidak pernah dihukum yang sifatnya ringan. Bahkan selama ini Babinsa, Babin Kamtipmas di kampung-kampung sudah kita bekali dengan rumah-rumah restorasi justice. Sentral rumah-rumah sosialis justice untuk apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang tidak menjadi pidana murni yang berat. Sehingga nggak dikit-dikit pidana Polres, dikit-dikit pidana Polda, dikit-dikit pidana tidak. Jadi para pihak dengan hadirnya Penjaranya tokoh, juga bisa penuh kalau begitu ya. dengan tokoh masyarakat di basis desa. Jadi ada beberapa yang sudah kita bentuk, wilayah Sragen, itu sudah ada posko-posko restoratif justice untuk menyelesaikan masalah. Kita gandeng jaksanya, kejaksaan negerinya, kita gandeng tokohnya, kita gandeng untuk memberikan penerangan hukum di sana. Dan itu ini cukup efektif. Ini kan perlu kerjasama dengan level paling bawah, misalnya dari kejaksaannya, tapi dari kelurahannya itu, dan ini berjalan dengan baik Pak. Ini Lutfi. baru ya, karena Baru kemarin ya? baru, jadi baru Harus dimonitor ya, terus 2 bulan yang lalu. Sudah terasa ada ini. Terasa dan masyarakat senang. Senang ya. Masyarakat senang. Tapi kuncinya ke apa? Jadi harus ada kolaborasi dan komunikasi Satu, yang kita mengadakan sosialisasi ya, sosialisasi. Kemudian yang kedua ada komunikasi dengan beberapa tokoh, termasuk JJS. Jadi Criminal Justice System kan ada jaksanya, pengadilan kita ikutan di dalam. Kemudian pemerintah kota, kabupaten memfasilitasi. Sehingga tugas Polri ke depan yaitu sebenarnya upaya preemptif dan preventif. Ultimum remedium itu terakhir. Iya. Sehingga nggak dirugikan. Kalau cara-cara zaman dulu lah, misalnya ini kalau ditilang terus bayar. Nah ini bagaimana? Terus terang aja Pak Lutfi. Sudah nggak ada. Sudah Jadi, masih adakah praktek-praktek yang dulu tuh menjadi kebiasaan buruk sehingga ya? untuk Direktorat Lalu Lintas sudah banyak terobosan ya. Ada ETLE ya. ETLE itu terobosan-terobosan untuk lalu lintas terkait pelayanan. Kita memangkas birokrasi anggota itu bersentuhan dengan masyarakat. Jadi sentral-sentral pelayanan Polri, khususnya lalu lintas di Samsat, di SIM, itu kita putus bersentuhan dengan masyarakat. Caranya? Makanya, caranya satu, memperpanjang SIM tidak harus bersentuhan, cukup di loket. Dengan 5 menit jadi. Dan tidak bersentuhan dengan anggota. Kemudian memperpanjang STNK, kemudian menilang cukup dengan etle mobil. Jadi kalau kita nggak pakai seat belt,
Bu Desi di perempatan Tugu sana. Ya. Itu tidak perlu anggota, cukup dipotret dengan etle kita sudah melanggar. Kita punya drone. Jadi kalau ada konser, kemudian ada jalan macet, drone kita yang dia memotret. Di sana ada apa? Oh, ada laka. Jadi kita betul-betul memangkas birokrasi agar penyalahgunaan wewenang yang sewenang-wenang dengan anggota pungli dan lain sebagainya terpotong karena nggak bersentuhan dengan masyarakat. Iya, tapi ini pasti nggak populer juga mungkin Nggak yang populer terbiasa. juga. Ini kan itu kesejahteraan. Iya, betul. Tapi ini bagaimana memanage itu Pak Lutfi? Karena kan ya istilahnya sudah jadi kebudayaan, Iya. sudah jadi inilah kalau sudah terbiasa dan tiba-tiba tidak bisa lagi, bagaimana cara memanage kembali ke kita, profesionalisme? makanya kembali ke kita bahwa yang susah dirubah itu kan kultur, culture, tidak hanya masyarakat. Kalau Polri-nya, kulturnya itu kita pangkas pelan-pelan, masyarakat juga harus dirubah bahwa Polri itu kulturnya sudah berubah. Contoh misalnya, sudah menjadi kebiasaan masyarakat kalau ditilang pasti nyiapin duit Iya. 50.000 misalnya. Ini kan kultur. Karena inginnya cepat. Terus dan habis itu beres. masih nego lagi. Nah, untuk memangkas itu maka digunakanlah terobosan kreatif breakthrough dari anggota kita yang akan bersentuhan. Dan itu masyarakat juga paham, anggota Polri apalagi sudah kita breakdown kalau sampai menyalahgunakan wewenang, kita hukum mereka dengan kode etik dan disiplin. Mau nggak mau terpaksa kulturnya berubah. Masyarakat juga harus berubah karena Polri-nya sudah berubah, demikian Pak. Iya, harus ada inilah. Kita harus malu sendiri juga Ya, kan, betul. jangan langsung ya kalau dulu STNK-nya mana, terus nanti dibalikin sudah ada sesuatu di dalamnya. Pemilu pilkada bareng 1 tahun. Iya. Artinya anggota kita harus kita bekali kegiatan-kegiatan kepolisian dari mulai Sispam Kota, kemudian Sispam Mako, Sispam Kontingensi, kemudian pelatihan terkait dengan Gakumdu kita latihkan. Selama 4 tahun ini jadi Kapolda, coba mungkin ada nggak prestasi yang itu action oriented itu yang bisa dibanggakan Pak Lutfi dan Saya bangga pada saat kita menyelesaikan masalah satu tindak pidana terkait dengan TPPO. TPPO itu hampir 3.500 kita kembalikan. Kemudian pengungkapan terkait dengan Satgas Mafia Tanah nomor 1 di Indonesia. itu cara-cara yang digunakan apa? Sampai Dari bisa- Direktorat Kriminal Umum itu hampir 3,5 triliun kita kembalikan ke kerugian negara. Bahkan Pak Menteri nanti akan ke sini. Kemudian pengungkapan kasus-kasus 365 perampokan yang menggunakan senjata api itu semua daerah. Jadi di tempat kita itu sering Mbak Desi, kalau menjelang Lebaran Idul Fitri itu 365 perampokan emas, perampokan bank itu pasti muncul. Iya, Dan di Jawa Tengah semuanya terungkap dengan senjata. kuncinya apa? Kuncinya satu, reserse kita itu saya bekalin hunter, bukan tangkap tapi ungkap. Jadi mereka saya kasih target. Jadi reserse Anda adalah hunter, buru dia, dan ungkap, bukan tangkap. Karena kalau namanya nangkap, siapapun bisa. Iya. Tertangkap tangan, tukang becak iso nangkap. Ya. Tapi kalau ungkap, itu menggunakan metode yang itu merupakan saintifik. Dengan berbagai pengalaman. Dan jadi dengan ada ilmu, buktinya yang dengan jelas. bukti dan jelas. Dan Alhamdulillah, selama saya jabat terkait 365 kasus kayak itu terungkap. Termasuk kasus pembunuhan dukun yang sampai 17 mayat. Kita ungkap dari scientific crime investigasi. Ini dalam rentang waktu berapa lama nih biasanya? Ya kalau kejahatan kan nggak mengenal waktu. Nggak mengenal waktu. Tapi Ada yang cepat, ada tapi yang secara rata-rata tingkat kesuksesan ini kalau kita lihat ini kan kok lama sekali Ya, atau sampai terus ada yang kemudian kasusnya ya, kasus berat, kasus sedang, kasus cepat. Ya itu kan metode ya. Ya. Metode tidak bisa disamakan. Kasus ini harus terungkap. Kadang-kadang kita ngungkap cepat tuh di Paidu. Di Paidu itu apa itu? Iya, karena seolah-olah oh, harus mengejar Oh, target, ada target. padahal Kalau lama, salah tangkap. Padahal kita
untuk membuat bukti yang cukup dan kasusnya terang itu kan harus tidak boleh semena-mena. Ada forensiknya Ada juga forensiknya, kan. ada daktiloskopinya, kemudian ada apa jenis metode-metode yang lain yang nanti kita gabungkan menjadi satu sehingga petunjuk cukup bukti bahwa si A melakukan tindak pidana dengan ini. Lebih banyak yang terungkap atau tidak terungkap, Pak? Banyak yang terungkap. Lebih banyak ya, statistiknya. Pending-pendingnya, tapi rata-rata cukup besar nggak jumlahnya yang hal-hal yang saat ini menjadi istilahnya kok nggak selesai-selesai gitu. Kalau di tempat kita rata-rata untuk kuartal tahun ini, triwulan ini untuk crime clearance-nya naik hampir 5,2% lah ya. Dari crime total yang kita lakukan di tindak pidana wilayah kita, artinya kejahatannya tidak terlalu sebanding dengan penyelesaian perkara. Artinya sangat normal sekali dan bagus untuk wilayah kita. Tapi ini statistik peningkatan kriminalitasnya apakah semakin meningkat atau semakin menurun atau musiman seperti yang tadi dikatakan? Ya kalau kriminalitas ya? musiman, jadi ada satu pada saat hari raya, dua tahun baru, di mana ada tiga keramaian hari besar. ya. Jadi karena kebutuhan masyarakat meningkat, maka mau tidak mau masyarakat mencari kesempatan, baik itu bahan pokoknya, kemudian kejahatan yang langsung bersentuhan konvensional masyarakatnya, karena kebutuhan sing biasanya nggak maling jadi maling, kasarnya begitu. Iya. Nah, itu kita sudah punya apa ya tipologi bahwa ini pasti indeksnya akan naik. Iya. Makanya setiap ada hari besar kita melakukan operasi pasca operasi. Jadi pasca operasi kegiatan besar itu ada. Namanya KKYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan untuk mengantisipasi apabila operasi tersebut mengantisipasi agar kejahatan tidak meningkat. Iya, jadi preventif ini ya, preventif sama preemptif. Nah, bagaimana menyiapkan pilkada? Ini kan lumayan cukup luas kan yang harus dengan TPS yang jumlahnya juga cukup banyak. Jadi kita pengalaman kemarin Mbak Desi, jadi pemilu kemarin pilkada, pemilu di Indonesia ini kan baru dalam sejarah yang dalam rentang 1 tahun bersama-sama. Pemilu pilkada bareng 1 tahun. Iya. Presiden, legislatif, kemudian DPRD, DPD, gubernur, wali kota dalam 1 tahun. Artinya anggota kita harus kita bekali kegiatan-kegiatan kepolisian. Kemarin untuk Pilpres dari mulai Sispam Kota, kemudian Sispam Mako, Sispam Kontingensi, kemudian pelatihan terkait dengan Gakumdu kita latihkan. Ini sistem pengamanan ini semua. Misalkan satu, Sispam Mako, tidak boleh mako-mako kita yang tidak diduduki anggota. Jadi Mako Polsek, Mako Polres, Mako Polda, kemudian Mako KPU, Mako Bawaslu, itu kita amankan. Jadi anggota kita plotting, kita latih, apabila terjadi kerusuhan di Mako itu, siapa melakukan apa, di mana, dikendalikan oleh siapa. Itu berapa yang dikerahkan khusus untuk? Semua 22.000 anggota. 22.000 anggota kita sebar 117.000 TPS. Kemudian Sispam Kota. Saya tidak pengen karena nanti gelaran pilkada itu kan serentak. Iya. Pada hari dan jam yang sama, seluruh kabupaten kota. Sehingga masing-masing Polres itu saya bekali Sispam Mako, Sispam Kota. Sispam Kota itu daerah Polres A harus bisa mengamankan kotanya di wilayah A itu sendiri. Ikatan regu peleton di daerah mana, di batas kota mana, kemudian titik masuknya mana, sehingga apabila terjadi ada rusuh massa di suatu kota, dia bisa dieliminir oleh kota itu sendiri. Jadi contain gitu ya, nggak tersebar kemana-mana. Dari itu harus kita latihkan, sehingga pada saat nanti main, mereka sudah terbiasa. Seorang pemimpin harus di depan, dia harus berani ngambil risiko, dan dia sebagai solusi. Jadi
Jadi nanti yang untuk pilkada akan kira-kira sama lah modusnya seperti yang pemilu ya. Sama Tapi pola. kuncinya itu apa? Karena kan masyarakat kita ya istilahnya dari sampai level RT RW kan terlibat ya. Bagaimana koordinasinya dan apa yang bisa jadi pelajaran lah? Pelajaran yang kita lakukan sama ya, tidak hanya anggota Polri, masyarakat kita sudah hafal dengan pemilu. Iya. Dari dulu sudah dididik pemilu. Dan biasanya Dan sudah aman-aman biasa. aja. Sehingga kita libatkan tidak hanya Polri, Mbak Desi, kita libatkan stakeholder yang lain. Kembali ke awal tadi teori tentang polisi masa depan, pencegahan. Jadi kita punya satgas namanya Satgas Media Sosial. Satgas media sosial itu kan di bawah kendali Direktorat Intelijen. Jadi Satgas Sosial itu menggunakan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Tokoh-tokoh yang berpengaruh nanti menyuarakan terkait pemilu damai. Tokoh-tokoh berpengaruh kita gunakan untuk apa? Begitu di daerah terjadi ada konvergensi meningkat, dia suruh ngomong, tidak hanya polisinya ngomong. Contohnya apa-apa saja Contohnya dan misalnya, siapa-siapa saja tokohnya? Misalnya tokoh di wilayah kita ada Habib Lutfi, tokoh wilayah kita, tokoh masyarakatnya ada Gus Rozin, ada tokoh masyarakatnya misalnya kalau di wilayah Solo ada Pak Rudi, dia membuat statement tentang pemilu damai, dia membuat statement bahwa pemilu adalah untuk masyarakat dan lain sebagainya, sehingga paternalis seorang bapak kepada masyarakatnya akan mendamaikan masyarakat yang berkonflik. Karena masih besar sekali ya pengaruhnya, apalagi tokoh agama, ya, ulamanya. Dan ini cukup efektif ya. Cukup efektif. Apa itu cooling down jadi supaya termasuk sivitas akademis. Rektor kita buat statement, kan. Seniman bikin statement bahwa pemilu kita adalah pemilu influencer damai. juga mungkin. Influencer gitu. Jadi betul-betul harus multi stakeholder ya, dan berhasil ya ternyata. Dan tidak ada sama sekali atau mungkin ada beberapa yang ini waktu pemilu kemarin Enggak ada, tidak ada, karena ya? mereka semuanya happy ikut. Happy. Biasanya kalau pemilu kan, kalau dulu kan polarisasinya masyarakat kan cuman mungkin tahun ini agak berbeda. Ya ini kalau yang sebelum-sebelumnya kan jadi konflik antar teman dan keluarga saja kan cukup memang tinggi. Pemilu kita itu kan dari dulu disetting masyarakat kita berhadapan-hadapan. Iya. Masyarakat terbelah, polarisasi kan muncul karena itu. Ini pengikut kandidat ini, capres ini. Kalau pilkada sendiri apa kira-kira yang bisa menjadi titik concern? Ini kan lebih kalau saya lihat agak berbeda ya. Beda pilihannya kan lebih. Karena pemilu kada itu lebih kepada kearifan lokal hero dia. Artinya lokal hero itu rasa memilikinya jiwa korbannya tinggi. Ini lebih rawan, Mbak Desi. Jadi kalau pilkada itu biasanya lebih rawan karena dia kearifan lokal yang dijunjung. Sehingga kemarin saya dengan tim para pejabat utama, saya datanginlah seluruh para tokoh dan 3 pilar. Jadi di sana ada 3 pilar itu namanya lurah, Babinsa dan Babin Kamtipmas. Dia sebagai ujung tombak deteksi dini terkait dengan kerawanan wilayah. Ini efektif sekali. Jadi lurah, Babinsa, lurah sebagai unsur pembangunan desa, Babinsa sebagai unsur keamanan, Babin Kamtipmas terkait dengan ketertiban. Mereka jalan bareng untuk mendeteksi wilayahnya untuk tidak terjadi polarisasi. Dan ini efektif. Mereka bisa. Karena basis kegiatan pemilu itu di desa. Ya, kalau khusus untuk pilkada ini kira-kira yang potensi rawan di desa mana saja atau di kabupaten mana saja, Pak Lutfi? Kalau kerawanan kan kita bisa mengantisipasi. Yang untuk potensi horizontalnya lah gesekan itu. Apalagi kalau ada memperjuangkan. Memang ada klasifikasi ya, daerah rawan, kurang rawan, dan aman. Kalau daerah rawan itu rata-rata TPS di mana masyarakatnya itu pernah terjadi konflik. Kemudian yang kedua, di situ ada tokoh yang mencalonkan atau paslon. Itu rawan itu. Biasanya ada penggorengan isu atau memanas-manasi betul, situasi. Ada euforianya. Yang ketiga, daerah rawan kalau di situ ada bencana.
Misalnya di sini musim kemarau, kekeringan, bisa juga. Artinya ini menjadi konsen kita. Misalnya kalau daerah VIP Solo, di sana ada wapresnya, ada presiden, TPS, rawan itu. Karena apa? Harus kita lakukan high risk pengamanannya. Terjadi konflik antara jumlah parpol pendukung A dan B lebih besar, itu rawan. Mereka harus kita klasifikasikan daerah yang rawan. Kalau daerah aman, satu masyarakatnya sudah melek hukum, dua jumlah pemilihnya seimbang atau lebih dominasi pemilih tertentu, itu aman. Kemudian yang keempat, di sana tidak pernah terjadi konflik. Nah, itu biasanya aman itu. Cukup berapa itu 3 TPS 1 orang. Tapi kalau rawan 1 TPS 1. Contoh yang kira-kira rawan sudah disiapkan untuk dijaga lebih ketat apa? Wilayah Solo, ya. Solo, Semarang juga ada sebagian. Cuman ini belum kita mediakan karena kan peta kerawanan itu belum muncul karena KPU belum menetapkan TPS. Nanti kalau sudah ditetapkan berapa jumlah TPS mana saja, baru nanti kita kalkulasi. Para Kapolres sudah nyetor ini daerah kami dengan alasan ini, daerah kami dengan alasan ini terkait plotting anggota. Iya. Ya, demikian. Dan sampai saat ini bagus ya kerjasama dengan TNI juga TNI bagus. sama. Dengan Pemda. Pemda bagus. Jadi kalau dengan Pemda kita kan instansi vertikal. Artinya vertikal itu mendukung kebijakan Pemda, baik itu terkait dengan pengamanan wilayah maupun ketertiban dalam rangka pembangunan nasional. Kita bagus sekali. Oke, nah Pak Lutfi, Bapak kan ini sudah istilahnya hampir 5 tahun ya, berarti masa jabatannya kan mau apa habis. mungkin renungannya di masa akhir jabatan ini dan kira-kira apa ini ke depan Pak Lutfi? Karena kalau saya lihat kan Bapak kan paham sekali kan situasi Jawa Tengah ini. Jadi ya kalau renungan saya ya saya pengen mengabdi aja. Kalau mengabdi itu kan tidak terbatas waktu dan tempat. Kalau pimpinan saya memerintahkan saya mengabdi untuk purna tugas ya selesai dengan menikmati selesainya dan lain sebagainya. Kalau dari saya sendiri cukup mengalir saja Mbak Desi. Menerima dengan apa yang kita lakukan itu lebih berharga bagi diri saya. Tapi kalau misalnya ya nanti sudah pensiun, kemudian ada saya lihat ini kan pilkada kan juga mencari anak bangsa yang paling istilahnya paling kompeten, paling paham dan lain sebagainya. Kalau ada ke arah buka baju seragam masuk ke biar masyarakat yang menilai Mbak. Jadi kalau saya harus menawarkan diri kok kayaknya tidak aku banget. Tapi kalau itu memang aspirasi dan masyarakat menilai ya. Tapi bisa merasa mampu Pak Lutfi. Kalau misalnya inilah jadi begini, kalau mengurus saya daerah seperti Jawa Tengah itu kan nggak gampang. Kita itu kalau namanya mimpin dengan pemimpin kan beda. Kita menjadi seorang pemimpin dan mimpin kalau kita dibenturkan suatu problem solving, kemudian mengambil suatu keputusan terkait problem solving itu, terus mengamankan decision maker yang dilakukan oleh pemimpin, itu baru ketahuan dia mimpin apa enggak. Tapi selama ini leadership style Pak Lutfi seperti apa kalau? Itu yang saya terapkan. Jadi kita seorang pemimpin harus di depan. Dia harus berani ngambil risiko dan dia sebagai solusi. Dia jangan cari masalah. Kalau dia tidak bisa mengamankan suatu decision maker yang diambil oleh seorang pemimpin, wis ora usah mimpin, kita di belakang saja. Saya prinsip saya itu, Mbak. Jadi nggak ada terutama para perwira saya, Kapolres saya didik begitu. Jadi Anda harus sebagai solusi dan harus di depan. Karena apa? Marwah kesatuan itu kan pemimpinnya. Iya. Dimanapun levelnya. Dan nyalinya itu ada di karakter. Jadi karakter pemimpin ya nyali itu. Kalau dia tidak punya karakter, nggak punya nyali, nggak bisa dia jadi pemimpin. Ayam sayur namanya, Mbak. Cuma kan masyarakatnya kan sekarang kita kan agak demokrasi ya istilahnya. Betul. Masyarakatnya Biar masyarakat kan yang punya menilai. dan masyarakat kan sangat ini ya menuntut lah istilahnya banyak maunya dan juga sangat kritis. Betul. Ya dan ya kalau
gaya kepemimpinan yang Pak Lutfi terapkan terbuka ya terhadap masukan, misalnya usul dan kritisi itu. Saya terbuka, anggota sudah kita brainstorming untuk menerima masukan, karena memimpin itu nggak bisa berdiri, harus disertai dengan masukan para anggota. Melihat, mendengar, bertindak, itu kan perlu anggota orang lain. Kalau hanya mendengar, bertindak kurang. Melihat, mendengar dulu, oh lihat, baru kita lakukan penindakan. Melayani juga penting. Sama, melayani juga gitu. Demikian, Mbak. Pak Lutfi, terima kasih banyak ya. atas insight-nya. Mungkin ada pesan-pesan lain yang ingin disampaikan mungkin ini, mumpung masih semangat Bayangkari, Pak Lutfi, ada atau? Ya, ke depan saya Karena berpesan. ini menjabat begitu lama kan pasti ada inilah apa yang akan dirasakan setelah nanti ya, selesai. khususnya untuk Polri ya, ke depan untuk Polri kita untuk lebih dinamis untuk sebagai anggota yang aktif, tidak reaktif, kemudian masyarakat tidak segan-segan untuk mencintai Polri, bahwa Polri adalah milik masyarakat ini itu. Iya. Dan Pak Lutfi optimis ya pilkada nanti bisa tertib dan aman. Seperti pemilu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kapolda. Iya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye.